Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan pajak, selamat datang di Podjangga, podcast Jakarta Pesanggerahan. Bersama saya Rido. Hari ini saya ditemani oleh rekan saya, Mas Hafid. Mas Hafid, gimana kabarnya Mas Hafid? Halo Mas Rido, kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang banget nih kita siang hari ini bisa kumpul dan menyelenggarakan Podjangga lagi. Apa topik yang kita bahas hari ini? Nah, hari ini kita akan membahas soal SKB atas warisan. Nah, kebetulan banget kalau SKB warisan ini banyak banget ditanyain ya Mas Hafid ya? Iya, banyak banget yang DM masuk ke kita, kemudian komen di postingan Instagram kita, kemudian kemarin juga banyak yang ada kasus yang viral seperti itu ya, masalah SKB warisan ini. Makanya kita coba up untuk Podjangga kita siang hari ini. Oke, kadang memang yang terjadi di masyarakat, kadang beberapa wajib pajak ini panik nih begitu mendapatkan warisan. Dia kayak, kita kan biasanya udah warisan seneng nih, wah kaya gitu, tiba-tiba kita juga panik terkait pajak yang harus dibayarkan atas warisan itu berapa. Padahal sejatinya warisan itu bebas pajak, Mas Hafid. Ini juga diatur oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan kita yang menyatakan kalau warisan itu bebas pajak. Ya, betul sekali. Jadi sekali lagi untuk warisan itu bukan objek PPh ya. Tapi tunggu dulu. Kalau misal bukan objek PPh, kenapa kita butuh yang namanya SKB nih? Nah, SKB itu apa sih, Kak? Nah, SKB itu adalah surat keterangan bebas. Artinya itu surat yang membebaskan kita dari kewajiban perpajakan atas transaksi tersebut gitu, Mas. Jadi kalau dalam hal ini kenapa sih ketika kita mendapatkan tanah kita itu butuh, ketika mendapatkan warisan berupa tanah dan bangunan gitu butuh SKB. Ini pertanyaan yang bagus ya, karena secara aturan kan memang janggal nih Mas. Di undang-undang sudah bebas pajak tapi tetap butuh SKB. Nah, karena kan ada beberapa pihak terkait ketika mendapatkan tanah atau bangunan, kita kan perlu melakukan proses yang namanya balik nama. Itu untuk mengubah status tanah itu menjadi sepenuhnya milik kita. Nah, proses balik nama ini sendiri dilakukan di Badan Pertanahan Nasional. Nah, Badan Pertanahan Nasional ini atau BPN dia butuh bukti valid kalau transaksi itu memang dikecualikan dari pajak. Itulah fungsinya SKB sebagai bukti valid tersebut, Mas Hafid. Fungsinya berarti seperti tiket ya, Kak ya? Betul. Tiket biar nanti pas notaris atau BPN untuk melakukan proses balik namanya itu bisa bebas dari PPh yang 2,5%, seperti itu ya, Kak? Betul sekali, Mas Hafid. Nah, tapi untuk memperoleh SKB ini, Mas Hafid, tentu saja kan ada syarat-syaratnya, Mas Hafid. Nah, kalau boleh tahu nih apa sih syarat-syaratnya agar kita dapat SKB ini? Jadi agar kita bisa mendapatkan SKB tentunya kan mengajukan permohonan ya Kak ya. Mengajukan permohonannya bisa ke KPP tempat ahli waris terdaftar, nanti mengisi formulir. Formulirnya itu ada di lampiran Per nomor 8 tahun 2025. Kemudian syaratnya apa aja nih? Syaratnya adalah yang pertama, pemohon atau ahli waris yang mengajukan permohonan itu sudah lapor SPT tahunan 2 tahun terakhir dan tidak ada utang pajak nih salah satunya nih Kak. Kenapa harus ada dua hal ini? Karena disyaratkan di per tersebut itu syaratnya harus bebas dari atau sudah mendapatkan istilahnya surat keterangan fiskal. Kemudian syarat yang kedua itu adalah surat pernyataan pembagian waris. Biasanya ini untuk menjelaskan siapa saja ahli warisnya, seperti itu. Nah, kemudian untuk dokumen pendukungnya itu ada fotokopi KTP ahli warisnya, KK, kemudian sertifikat tanahnya, kemudian SPPT PBB tahun pajak yang bersangkutan. Jadi kalau mengajukannya tahun 2026 berarti SPPT PBB tahun 2026 ya Kak ya? Dan ada satu lagi surat pernyataan waris dari kelurahan, seperti itu. Kalau untuk pengajuannya sendiri itu harus ke kantor pajak mana Mas? Kalau untuk pengajuannya sebenarnya ada beberapa pilihan. Yang pertama bisa ke KPP langsung. Dalam hal ini ke KPP ahli waris yang mau mengajukan permohonan. Kalau ahli warisnya ada banyak ya berarti tinggal pilih salah satu ahli waris yang mana. Kalau misal terdaftar di KPP Pesanggerahan ya nanti mengajukan ke KPP Pesanggerahan. Kemudian kalau misal mengalami kesulitan nih karena
posisinya nggak di KPP Iya, Pesanggerahan. misalnya dia di Gorontalo gitu. Nah, itu bisa juga mengajukan permohonannya dengan cara yang kedua, yaitu melalui Kortex wajib pajaknya nih Kak. Jadi itu juga sudah bisa lebih enak sekarang kan. Oke. Tinggal nanti mengajukannya bisa langsung diupload dokumen-dokumennya tadi dalam satu file PDF, kemudian tinggal dikirim dan sudah selesai seperti itu. Oke, tadi kan Mas Abi bilang harus kalau kita bisa di Kortex, bisa di KPP terdaftar. Ya. Tapi kalau memang misalnya saya belum aktifasi Kortex, saya mau mengajukan ini di KPP selain KPP tempat saya terdaftar, itu bisa nggak Mas Abi? Pertanyaan bagus nih. Jadi kalau sekarang kan sudah ada Kortex, kita sudah berderus nih Kak. Jadi tidak ada istilahnya ya harus ke KPP terdaftar atau kemana. Untuk pengajuannya sebenarnya bisa ke KPP di mana saja. Tapi nanti untuk yang memproses adalah KPP sesuai ahli warisnya terdaftar di mana, seperti itu. Oke. Nah, ketika sudah permohonan sudah lengkap nih, saya sudah siap seluruh persyaratan, seluruh formulir sudah saya siapkan dengan lengkap. Proses penelitiannya di KPP sendiri memakan waktu berapa lama Mas Abi? Oke, jadi kalau kita lihat ke aturannya lagi, yaitu di Per 8 tahun 2025, untuk permohonan SKB ini nanti akan diproses dalam jangka waktu 3 hari kerja nih kan. Jadi nanti bisa langsung diunduh di Korteksnya masing-masing yang mengajukan permohonan. Jadi tidak perlu langsung datang lagi ke KPP seperti itu. Oke. Jadi sudah lebih enak sekarang kan. Sudah praktis ya, pertama bisa diajuin di KPP mana aja, bisa diajukan lewat Kortex juga nih. Jadi sangat praktis sekali untuk pengajuan SKB ini. Nah, kadang-kadang kan namanya permohonan itu kan kadang bisa diterima, bisa juga ditolak nih. Nah, Mas Hafid ada ini nggak atau ya gimana tips gitu ya, tips ini kenapa sih sebuah pengajuan itu bisa ditolak, itu biasanya karena apa gitu? Oke, benar sekali nih. Soalnya sering juga yang kita tolak kan. Kalau secara umum untuk proses permohonannya itu tipsnya paling yang pertama coba kita telusuri ya. Pastikan luas tanah dan atau bangunannya itu sesuai dengan data fisik atau data legal yang dimiliki. Antara SPP, TPPB, kemudian SHM-nya juga seperti itu. Kemudian yang kedua tentunya sudah validasi NIK juga atau pemadanan NIK ahli warisnya antara NIK dengan NPWP 15 digit, karena kan nanti mengajukan permohonannya oleh NIK ahli warisnya nih kan. Kemudian yang ketiga warisnya itu biasanya tidak dapat dibuktikan. Kenapa? Karena ya dari surat pernyataan pembagian warisnya tadi yang mungkin tidak ada namanya yang mengajukan permohonan, sehingga kita tidak bisa menyetujui seperti itu. Kemudian yang keempat ada namanya ya permohonannya kan tadi ada beberapa lampiran-lampiran yang harus kita teliti ya. Itu jadi ada mungkin 1 atau 2 dokumen yang tidak lengkap, sehingga kita perlu menolak dulu, kemudian nanti di alasan penolakan juga disertakan nih alasannya kenapa ditolaknya agar nanti dilengkapi seperti itu. Kemudian kalau memang misalnya kita ragu-ragu kalau misal dokumennya sudah lengkap atau belum nih, nah kira-kira nanti wajib pajak itu bisa langsung konsultasi saja melalui Krim Pajak 1500200 atau ke helpdesk di KPP terdekat. Jadi nggak mesti KPP tempat ahli waris terdaftar ya, bisa ke KPP terdekat. Jadi poinnya penting banget nih. Jadi warisan itu teman-teman bebas pajak, tapi administrasinya tetap harus diurus dulu melalui SKB biar legalitas asetnya aman. Benar nggak Mas Hafid? Ya benar sekali. Jangan takut sama pajak. Jadi kita jadikan pajak sebagai bagian dari kerapian administrasi kita. Oke, ini buat kawan pajak yang punya pertanyaan lebih lanjut, langsung aja tulis di kolom komentar atau mention kita di media sosial. Media sosial kita ada di Pajak PSG. Ada di IG, kemudian TikTok, Facebook, Twitter, seperti itu. Oke, barangkali ada yang ingin bertanya, kita persilakan di kolom komentar live IG ini terkait SKB waris. Atas warisan. Tapi kalau ada pertanyaan yang lain juga boleh ya maksudnya? Bisa. Kita open question.
Sepertinya di kolom chat masih belum ada pertanyaan nih Kak. Belum ada pertanyaan ya, yang join sudah banyak nih. Masih belum ada kan? Oke, nah biasanya kita ngomong tentang SKB Waris aja dulu Mas Afid. Oke. Di SKB Waris itu sebenarnya data-data yang perlu kita isi itu data-data apa aja sih? Tentunya yang pertama mengisi data yang mengajukan permohonan. Oh, identitas yang mengajukan permohonan ya? Ya, ada NIK, ada nama, kemudian nanti data harta yang mau diwariskan seperti itu. Ada nomor NIB, kemudian luas tanah bangunannya berapa, kemudian NOP-nya ya? NOP-nya juga tentunya ya. Nah, kadang kan kalau tanahnya itu di situ kan ada di formulirnya itu ada nilai tanahnya nih Mas Afid. Ya. Kadang kita tuh bingung tuh menentukan nilai tanah gitu. Nah, nilai tanahnya itu biasanya bisa kita ketahui dari mana sih Mas Afid? Untuk lebih mudahnya biasanya kita lihat dari SPPT PBB, itu untuk yang NJOP-nya. Jadi kan ada luas tanah bangunannya per meternya berapa, kita lihat dari situ untuk lebih mudahnya. Oke, jadi nilai tanahnya bisa dilihat dari NJOP tanahnya ya? Iya, SPPT. Oke, NJOP-nya bisa lihat di SPPT-nya. Begitu. Kayaknya formulirnya juga ngisinya tidak terlalu sulit ya? Iya. Sangat simpel sebenarnya formulirnya, dan kalau masih kebingungan ngisi formulirnya, helpdesk terbuka. Jadi bisa dibantu diisi di helpdesk sebelum mengajukan. Siap membantu di jam kerja. Asik. Ya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Oke, sepertinya masih belum ada ya. Iya, sepertinya masih belum ada. Oke, mungkin belum kepikiran sekarang ya. Kalau memang pertanyaannya nih masih belum terpikirkan nih, kita bisa di DM di Instagram kita di akun ini @pajakpsg, atau boleh juga di kolom komentar di postingan-postingan kita. Iya, bisa. Oke, kira-kira sudah cukup atau Iya, itu aja dulu pembahasan kita tentang SKB atas warisan ini. Terima kasih pada wajib pajak yang sudah menyaksikan live IG ini. Sehat dan sukses selalu, dan pajak tumbuh, Indonesia tangguh. Dadah. Gimana sih, bagikan sebagai reel ya? Iya, bagikan sebagai real aja. Nah, terus Kasih sekar aja kalau itu. aja. Mati.